Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arham Suryabala dari kelas 2 BTTE. Di sini saya akan mengulas kembali hasil dari praktikum pada minggu keempat. Yang pertama dibahas mengenai 3 persoalan. Untuk soal pertama di sini diperlukan untuk membangkitkan sederet sinyal beramplitudo 1 atau unit sampel dengan program sebagai berikut. Dan tampilan grafik atau output dari gelombang sebagai berikut, di mana grafik menghasilkan sebuah tampilan grafik sinyal batangan, di mana di sini si sinyal beramplitudokan 1. Nah, untuk soal B di sini diperlukan untuk menjelaskan fungsi-fungsi dari komen yang digunakan. Di mana di sini ada baris pertama yaitu clear all. Fungsi dari komen ini sendiri pada dasarnya digunakan untuk menghapus variabel-variabel yang terdapat pada workspace ataupun comment window. Terus ada fungsi dari comment stem, di mana digunakan untuk membuat sebuah plot diagram yang mengurutkan data dengan membentuk memanjang sepanjang garis sumbu X, biasanya berbentuk batangan. Terus ada comment axis. Di sini comment ini digunakan untuk mengatur sebuah tampilan dan juga rentang ukuran dari sumbu X dan juga sumbu Y atau letak koordinatnya gitu. Terus ada comment title. Di sini difungsikan untuk memberikan judul atau label nama yang di dalamnya dapat berubah sebuah teks, angka maupun simbol yang dihimpit dengan sebuah tanda kutip. Terus untuk X label dan juga Y label di sini digunakan untuk memberikan suatu label nama pada suatu sumbu. Baik, untuk persoalan nomor 2 di sini pembangkitan sinyal eksponensial dengan program sebagai berikut. Nah, untuk tampilan output dari programnya dapat dilihat sebuah sinyal batang atau sinyal stem secara diurutkan dari kecil hingga amplitude 120. Untuk C sendiri di sini parameter mana yang mengendalikan kecepatan pertumbuhan atau peluruhan sinyalnya, dan parameter mana yang menentukan amplitudo sinyalnya. Di sini parameter A pada persamaan X sama dengan K dikali A dipangkatkan dengan N digunakan untuk mengatur kecepatan dan juga pertumbuhan dari sinyal, yang dimana semakin besar nilai A maka semakin cepat sinyal yang akan tumbuh atau mengecil. Dan untuk parameter yang satunya lagi digunakan untuk mengatur amplitudo sinyal. Di sini digunakan variabel K besar ya, yang dimana semakin besar nilainya maka semakin besar pula nilai si amplitudonya. Terus untuk persoalan yang D ada perbedaan antara operator kutip panah dengan titik kutip panah. Di sini kutip tanpa titik digunakan untuk mengeksponensialan dari suatu elemen ke elemen lainnya pada suatu metrik ataupun vektor, di mana misalnya dalam suatu skalar A pangkat N, maka variabel N di sana digunakan sebagai pemangkat dari nilai si variabel A-nya. Sedangkan untuk operator dengan tanda titik digunakan untuk pengeksponensialan dari suatu elemen ke elemen lainnya secara keseluruhan. Misalnya melakukan perpangkatan dari dua buah variabel yang memiliki panjang atau metrik yang sama. Nah, untuk persoalan berikutnya ada E. Bila parameter A diubah menjadi 0,9 dan K menjadi 20, apa yang terjadi pada sinyal luarannya? Nah, yang terjadi pada sinyal luarannya hasilnya sebagai berikut, yang dimana output dari sinyal menjadi dicerminkan atau menjadi terbalik.
tinggi atau besar dari amplitudenya juga berubah menjadi 20 dikarenakan perubahan nilai variabel K yang dilakukan. Terus untuk nilai dari variabel A menjadi 0,9. Ini berpengaruh terhadap pencuplikan atau sampling antara rentang nilai 0 sampai 35 yang tumbuh mengecil dengan jarak sebesar 0,9 dari tiap deret cupliknya. Terus untuk soal berikutnya, berapa panjang deretan sinyal ini dan bagaimana cara mengubahnya? Nah, untuk panjang dari deretan sinyal ditentukan oleh nilai dari variabel n, di mana variabel ini difungsikan untuk mengatur panjang dari sebuah deret sinyal, di mana di sini bernilaikan 0,35, 0:35, yang berarti terdapat deret sinyal sebanyak 36 elemen yang dimulai dari 0 sampai 35. Jadi jika kita ingin mengubah suatu panjang dari deret nilai, kita tinggal mengubah nilai dari variabel si n-nya. Dan untuk persoalan terakhir ada nomor 3 ya, pembangkitan sinyal sinusoidal, di mana programnya sebagai berikut. Dan untuk tampilan dari output program sebagai berikut. Nah, di sini ditanyakan bahwa berapa frekuensi deretan ini dan bagaimana cara mengubahnya, parameter mana yang mengendalikan fasa, amplitudo, dan juga periode deretan ini. Untuk jawabannya sendiri, nilai dari frekuensi pada deretan sinyal tersebut adalah sebesar nilai pada variabel f, di mana bernilaikan 0,1 yang didapat dari per 10 ya, seper perioda. Nah, untuk parameter-parameter lainnya difungsikan sesuai fungsinya masing-masing, di mana parameter yang digunakan untuk mengendalikan fasa dari sinyal ditentukan dari nilai yang terdapat variabel fase atau phase yang bernilaikan 0 di sini ya. Terus untuk parameter yang digunakan untuk mengendalikan amplitude di sini ditentukan dengan variabel A kapital ya, di mana tinggi dari amplitudenya di sini sebesar 1,5. Terus terakhir untuk parameter yang digunakan untuk mengendalikan periode deretan pada sinyal ditentukan dari nilai yang terdapat pada variabel f sama dengan 0,1, di mana di sini perubahan suatu frekuensi dapat mempengaruhi suatu nilai dari periode deretannya, yang dimana semakin besar nilai frekuensinya maka semakin rapat dan banyak juga periode deretan sinyal yang ditampilkan. Nah, untuk persoalan berikutnya ada berapa panjang deretan ini dan bagaimana cara mengubahnya. Untuk panjang dari deretan sinyal tersebut adalah sebesar nilai dari variabel n, yang dimana di sini bernilaikan 0 sampai 40 yang berarti memiliki sejumlah deretan nilai sebanyak 41 elemen. Atau 41 itu si indeksnya dari 0 sampai 40, yang dimana dimulai dari nilai 0 sampai 40. Maka jika kita ingin mengubah panjang dan deretan nilai tersebut, kita cukup mengubah nilai yang ada pada variabel n aja gitu. Terus untuk soalan berikutnya ada uraikan fungsi perintah grid. Nah, dengan jawaban di sini, command grid ini sendiri difungsikan untuk memunculkan sebuah grid atau kotak yang digunakan untuk membantu memudahkan membaca nilai atau ukuran dari suatu grafik maupun plot, dan juga tampilan keluaran yang dihasilkan dapat lebih presisi gitu. Jadi enak untuk dibaca. Untuk persoalan F di sini ada ubahlah program di atas sehingga dapat dihasilkan sinyal sinusoidal dengan frekuensi 0,5 dan tampilkan. Kemudian ubah lagi program untuk menghasilkan sinyal dengan frekuensi 0,01, bandingkan kedua sinyal untuk lampirkan program dan hasilnya serta beri komentar Anda. Nah, untuk jawabannya berikut tampilan output untuk si F-nya sama dengan 0,5. Dan berikut juga ada tampilan output untuk nilai F sama dengan 0,01.
Dari perbandingan kedua sinyal tersebut terdapat terjadinya sebuah perbedaan pada nilai frekuensi di mana sinyal dengan F sama dengan 0,5 akan memiliki grafik keluaran sinyal yang lebih rapat dan juga deretan periode sinyalnya semakin banyak. Sedangkan untuk sinyal dengan F-nya sama dengan 0,01, tampilan dari grafiknya memiliki deretan periode yang lebih sedikit. Terus untuk persoalan berikutnya adalah ubahlah program di atas untuk menghasilkan sinyal sinusoidal dengan panjang deretan sebesar 50, frekuensi 0,08, amplitude 2,5, dan pergeseran dari sebuah fasa 90 derajat. Untuk jawabannya sendiri berikut adalah program yang dibuat dan berikut hasil keluaran atau compile hasil program berupa grafik ya. Terus gantilah perintah stem pada program di atas dengan perintah plot dan jalankan programnya. Uraikan perbedaan kedua perintah tersebut. Nah, untuk perbedaannya sendiri di sini pada grafik yang ditampilkan dilihat bahwa untuk command stem sendiri di sini menampilkan sebuah sinyal keluaran berupa sinyal batang. Sedangkan untuk command plot lebih jelasnya di sini menampilkan sebuah keluaran sinyal berupa sinyal sinusoidal. Nah, terus untuk soal berikutnya ada gantilah perintah stem pada program di atas dengan perintah stairs dan jalankan programnya. Untuk jawabannya sendiri adalah command stem sendiri difungsikan untuk membuat sebuah plot diagram yang mengurutkan data dengan bentuk memanjang sepanjang garis sumbu sepanjang garis sumbu X, di mana berupa sinyal batang. Sedangkan untuk command stairs di sini membentuk sebuah sinyal yang terbentuk seperti sebuah deretan tangga ya, di mana dari runtuyan sinyal rektangular atau kotak. Seperti pada gambar berikut. Baik, untuk kesimpulan dari praktikum kali ini secara keseluruhan memberikan sebuah pemahaman yang mendalam mengenai program dari pemrograman mengenai pembuatan grafik dan juga penggunaan berbagai jenis tampilan seperti command stem, plot, dan juga stairs. Terus di sini juga kita menjadi tahu dampak perubahan variabel seperti perubahan frekuensi, vektor, fase, dan juga amplitude terhadap bentuk sinyal yang ditampilkan. Serta kita menjadi dapat memahami hubungan antara besaran frekuensi dan juga jumlah periode sinyal dalam grafik. Terus pentingnya pemberian nilai variabel juga ditekankan untuk memungkinkan kita sebagai mahasiswa untuk melihat sinyal dengan lebih jelas dan memahami kontribusi masing-masing variabel terhadap hasil dari sebuah grafik. Di sini dengan fokus pada pemahaman yang praktis, di mana praktikum kali ini memberikan kita, khususnya saya pribadi, untuk secara efektif dapat menganalisis dan memvisualisasikan sinyal menggunakan perangkat pemrograman atau software untuk menampilkan sebuah grafik, serta meningkatkan pemahaman mengenai konsep-konsep dasar dari sebuah sinyal. Cukup sekian mungkin yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.